Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang dinamakan dengan norma. Oleh sebab itu, perhatikan penjelasan berikut. Norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran pada materi norma salah satunya yakni mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian, norma itu sendiri apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Bisa dibilang atau singkatnya, norma itu adalah aturan yang berada dan dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Kemudian, norma itu dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Norma sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Norma agama sendiri yakni aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya mutlak. Contoh, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Karena sifatnya mutlak tadi, maka tidak bisa diganggu-gugat. Apabila ada seseorang yang tidak mau zakat atau zakatnya hanya ingin 1 kilo, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Sanksinya terhadap norma agama yakni dosa dan siksa di akhirat kelak. Norma yang kedua yakni norma kesusilaan, yakni aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Sehingga norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Contohnya adalah mencontek saat ujian adalah perilaku yang buruk. Saya yakin semua orang yang memiliki hati melakukan tindakan-tindakan yang tercela dalam hatinya pasti tahu kalau tindakan itu ataupun perilaku tersebut merupakan tindakan yang kurang benar. Bahkan mencontek saat ujian, itu saya yakin semua siswa di Indonesia hati nuraninya bilang kalau perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak baik. Sanksi dari norma kesusilaan itu sendiri adalah sebuah penyesalan karena telah melakukan sebuah tindakan yang kurang terpuji. Norma yang ketiga yakni norma kesopanan, yaitu aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Jadi bisa dibilang norma kesopanan ini adalah norma yang bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Contohnya, kita dituntut bersikap sopan kepada yang lebih tua. Kalau sama orang yang lebih tua, pasti kita manggilnya dengan sebutan Mas, Kang, dan yang lainnya. Kita nggak boleh langsung menyebut namanya Joni, Paijo, Paidi, ataupun yang lainnya. Karena menurut masyarakat hal itu adalah perilaku yang kurang sopan. Sanksi dari norma kesopanan ini yakni dicemooh sama masyarakat ataupun orang lain serta dikucilkan oleh masyarakat. Norma yang keempat adalah norma hukum, yaitu akidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Contohnya yakni mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi dalam berlalu lintas ya kita harus
sesuai dengan aturan, contohnya memakai helm, kemudian motor ataupun kendaraan yang kita gunakan itu harus standar. Kemudian juga membawa surat-surat yang berlaku. Apabila hal itu diindahkan atau tidak dilakukan, tidak dipatuhi, maka sanksi dari norma hukum yakni adalah sebuah vonis hukuman, denda ataupun yang lain-lainnya sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Baiklah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjut materi berikutnya pada lain waktu. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.